Selamat berjumpa dengan reporter Suara TV Jogja. Dampak penyakit mulut dan kuku atau PMK, Pasar Hewan Imogiri ditutup selama 6 pasaran. Tanggal 10 Februari tahun 2025 sudah dibuka kembali. Tetapi petani dan pedagang nampak masih trauma dengan PMK, sehingga roda pasar hewan belum pulih seperti semula. Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025, Suara TV Jogja melihat situasi pasar tersebut dan berkomunikasi dengan pedagang dan petugas pasar. Ikuti yang berikut ini selengkapnya. Selamat siang. Terkait dengan kondisi pasar hewan Imogiri, untuk sementara ini untuk pedagang juga masih sulit untuk mencari pembeli, juga sebaliknya pembeli juga merasa masih iba dan takut karena adanya penyakit PMK. Juga petani pun mau membeli juga takut, jangan-jangan nanti kita sudah membeli ternyata membawa penyakit di rumah dan nantinya ikut sakit yang ada di kendang kelompok, jadi nanti malah kena dampaknya untuk kelompok peternak masing-masing. Jadi untuk sementara ini peternak juga masih takut untuk mencari hewan sapi, dan kambing pun juga kena dampaknya. Tetapi petani, peternak tetap semangat untuk memberantas penyakit PMK. Siap, selamat pagi. Kita menjawab terkait dengan dibuka kembalinya pasar hewan. Jadi setelah kita 6 pasaran kita tutup terkait dengan evaluasi atas berkembangnya penyakit PMK. Waktu itu kami berkoordinasi dengan BPBD, dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, juga dengan teman-teman PPSDA, Sadar Kabupaten Bantul, berikut Lurah Pasar, dan juga teman-teman dari Puskeswan waktu itu. Sepakat dalam rangka mereduksi untuk penyebaran PMK, kita tutup sementara, Pak. Kita tutup sementara dalam batas waktu yang belum ditentukan. Nah, setelah beberapa kali tutup, total 6 kali, itu ternyata tren PMK menurun drastis, sehingga kita adakan evaluasi mulai dari penyebabnya, penyebarannya, sampai nanti potensinya penyebaran kembali. Nah, itu diperoleh kesimpulan di pasaran ke-7 Pasar Imogiri layak dibuka kembali, karena ketika terlalu lama tutup, Bapak, yang terjadi ini adalah suplai pasokan hewan yang ada di Bantul itu agak tersendat, terutama yang kambing. Jadi sebetulnya yang terdampak itu rata-rata sapi, cuma kambing karena jadi satu pasarnya juga ikut terdampak. Sementara demand kambing untuk menyediakan rumah makan yang ada di Kabupaten Bantul itu luar biasa banyaknya. Nah, ketika kami buka kembali, tentu saja menerapkan protokol-protokol kesehatan, mulai ketika hewan ternak yang diangkut dengan angkutan baik roda 4 atau roda 2 dan lain sebagainya, itu kita laksanakan diving atau penyemprotan, penyemprotan secara menyeluruh, Pak. Mulai dari kendaraannya juga hewan ternaknya, gitu. Terus selanjutnya setelah selesai pasar beroperasi, biasanya jam 12 selesai, dinyatakan steril dari hewan, dilakukan penyemprotan kembali. Obat disediakan oleh teman-teman dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, personelnya melibatkan BPBD, personel pasar, juga teman-teman dari Dinas Pertanian, seperti itu. Dan dari testimoni pedagang menyambut dibukanya kembali pasar hewan ini sangat luar biasa, Pak. Apresiasinya, mereka bersukacita dengan dibukanya kembali, dan harapannya menstabilkan kembali pasokan kebutuhan daging di Kabupaten Bantul. Reporter Suara TV Jogja, Saimo, melaporkan.